Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dia Ratu Safira. Aku adalah presentator dari kelompok 3 agama di R001. Jadi teman-teman, di sini kami kelompok 3 mendapatkan materi tentang fitrah beragama. Mari kita bahas lebih lanjut hasil kerja kelompok kami. Baiklah, mari kita lihat sama-sama PPT hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Jadi, pertama adalah judul, yaitu Fitrah Beragama dari kelompok 3 R001 Psikologi. Di sini adalah anggota kelompok kami. Pertama ada Alia Ramadhani Zaineka dengan NIM G1C125003. Selanjutnya adalah Fadilah Khairunisa Haryadi dengan NIM G1C125009. Selanjutnya adalah Kansa Dwi Ananda dengan NIM G1C125010. Selanjutnya adalah Raudatul Mustalifah dengan NIM G1C125016. Ada Kaila Rifani dengan NIM G1C125026. Dan ada saya sendiri Dia Ratu Safira dengan NIM G1C125033. Latar belakang dari materi kami adalah Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen atau majemuk. Dengan kemajemukan negara Indonesia ini, terdapat potensi terjadinya konflik antar masyarakat yang mengatasnamakan agama. Hal ini dapat ditanggulangi dengan sikap toleransi antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan, kedamaian, dan ketentraman di negeri ini yang diwujudkan melalui program moderasi beragama. Next slide. Pengertian fitrah beragama, di mana pengertian ini sudah kami simpulkan dalam pengerjaan kelompok kemarin. Kami menyimpulkan bahwa fitrah agama adalah kecenderungan bawaan manusia untuk mengakui keberadaan Tuhan. Artinya, setiap manusia sejak lahir memiliki akan adanya kekuatan yang lebih tinggi. Sementara itu, fitrah manusia merujuk pada potensi dasar berupa akal, perasaan, serta dorongan moral. Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan penting sebagai pengarah agar fitrah tetap lurus. Oleh Nawawi tahun 2017, makna fitrah juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni kondisi suci. Akan tetapi, orang tualah yang kemudian berperan besar dalam menentukan arah keagamaannya. Apakah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi sebenarnya guys, konsep fitrah ini adalah keadaan jiwa seorang manusia yang dimana sejak lahir kita sudah terlahir secara fitrah, yaitu secara jiwa yang suci. Namun untuk proses kita berkembang itu akan melalui banyak faktor, yaitu contohnya adalah orang tua, pengasuhan orang tua, terus pergaulan kita, lingkungan, yang dimana akan ada saatnya kita akan sadar bahwa kita itu pada akhirnya akan kembali ke Tuhan. Jadi konsep fitrah dari kelompok kami seperti itu. Ada terdapat 3 fitrah. Fitrah dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah fitrah beragama, yakni dorongan bawaan manusia untuk mengenal dan menyembah. Nah, kedua adalah fitrah suci, yaitu kondisi manusia sejak lahir dalam keadaan bersih bebas dari dosa, yang dinamakan suci. Yang ketiga adalah fitrah intelektual, yaitu potensi akal untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran. Nah, ini mungkin diartikan sebagai seorang manusia akan mencari jati dirinya, akan berkembang seiring berjalannya dia tumbuh dewasa.
mengingat kita harus tetap mengedepankan dan menyembah dan mengingat bahwa kita itu hanya seorang manusia yang harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pentingnya pendidikan. Setiap manusia pada hakikatnya diwajibkan menempuh pendidikan, ya teman-teman. Apabila ditelaah lebih dalam, keharusan manusia memperoleh pendidikan sesungguhnya mengandung sejumlah kepentingan mendasar. Di antaranya yang sudah kami simpulkan adalah aspek pedagogis. Aspek pedagogis ini adalah para ahli pendidikan memandang manusia sebagai animal educandum, yakni makhluk yang memerlukan pendidikan. Tanpa adanya pendidikan, potensi yang dimiliki manusia tidak akan berkembang secara sempurna. Nah, selanjutnya adalah aspek sosiologis dan kultural. Dari sudut pandang sosiologi, manusia dipandang sebagai homo socius, yaitu makhluk sosial yang memiliki insting ghoriza untuk hidup bersama dan membangun kebudayaan. Melalui interaksi sosial dan budaya, inilah manusia memperoleh identitas serta nilai-nilai yang menopang kehidupannya. Yang ketiga adalah aspek tauhid. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang berketuhanan atau homo religius. Artinya manusia sejak awal diciptakan dengan kecenderungan fitrah untuk beragama, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, jadi benar bahwa aspek pedagogis dan aspek sosiologi ini adalah gimana manusia itu berkembang dan tumbuh menjadi dewasa oleh faktor-faktor seperti pendidikan, faktor pengasuhan orang tua, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi tidak pula juga kita melupakan aspek tauhid, yaitu bahwa kita ini hanya seorang manusia yang akan selalu menyembah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menaati semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis dan dari nabi-nabi kita semuanya. Selanjutnya adalah makna fitrah. Fitrah berarti kesucian, baik secara jasmani maupun rohani. Fitrah berarti Islam, yakni agama yang sesuai dengan kodrat dan kebutuhan dasar manusia. Tiga adalah fitrah berarti pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, fitrah berarti kemurnian dalam menjalani kehidupan melaksanakan aktivitas. Kelima, fitrah berarti kondisi penciptaan manusia memiliki kecenderungan untuk menerima kebenaran. Keenam adalah fitrah berarti potensi dasar manusia yang berfungsi sebagai sarana untuk mengabdi Allah sekaligus mengenalnya. Fitrah berarti ketetapan atau kodrat asal manusia yang dengannya. 8 adalah fitrah berarti tabiat alami melekat pada diri manusia. Yang ke-9, fitrah berarti al-ghoriza, naluri atau insting. Al-ghoriza itu adalah naluri atau insting, yaitu dorongan alamiah yang mengarahkan manusia untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencari kebenaran. Betul sekali ya teman-teman semuanya. Yang selanjutnya, makna pokok fitrah yang saling berkaitan. Menurut Al-Quran, fitrah sekurang-kurangnya mencakup 3 makna pokok yang saling berkaitan, yaitu awal penciptaan, di mana keaslian kodrat manusia sejak lahir. Kedua adalah agama yang lurus, al-din al-qayyim, yakni Islam yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ketiga adalah tauhid, yakni pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah makna fitrah menurut para ulama. Pertama adalah fitrah sebagai agama dan kejadian. Kedua, fitrah sebagai ciptaan Allah. Fitrah sebagai kodrat jiwa dan budi nurani. Fitrah sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah yang tauhid. Dan yang terakhir adalah fitrah sebagai potensi dasar manusia. Hal-hal yang menjaga fitrah beragama. Sholat 5 waktu. Melaksanakan puasa. Fitrah puasa lahiriah atau mengendalikan diri. Fitrah puasa batiniah atau menjaga kesucian diri. Fitrah puasa rohaniah atau mengosongkan hati. Yang ketiga ada zakat. Dengan cara-cara itu, manusia dapat menjaga kesuciannya. Oleh Saryono tahun
memang senang puasa, zakat, dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Baiklah, kita sampai di kesimpulan yang dimana kami menyimpulkan bahwa fitrah agama adalah kecenderungan bawaan manusia untuk mengakui keberadaan Tuhan. Artinya, setiap manusia sejak lahir memiliki kesadaran akan adanya kekuatan yang lebih tinggi. Sementara itu, fitrah merujuk pada potensi dasar berupa akal, perasaan, serta dorongan moral. Fitrah tersebut dapat berkembang ke arah yang benar atau justru menyimpang, bergantung pada pengaruh yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Jika sejak kecil seorang anak memperoleh pendidikan tauhid, pendidikan Islam yang benar, maka fitrahnya akan tumbuh ke arah kebaikan. Baik semuanya, syukron semuanya. Mungkin itu saja penjelasan dari fitrah beragama oleh kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih banyak oleh teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan kami. Semoga kita bisa menjadi manusia yang fitrahnya dalam keadaan yang benar. Itu tergantung bagaimana pembawaan diri kita ingin menuju jalan yang benar atau yang salah. Baiklah, kita ada di penghujung video ini. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak dan semoga kita semua bisa memperoleh manfaatnya dengan mendalami materi fitrah beragama ini. Semoga kita bisa menjadi seseorang yang fitrahnya baik, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita sebagai manusia akan selalu menyembah atau menaati semua peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ketika kita menjalani kewajiban kita di dunia, kita tidak akan menyimpang ke jalan yang salah karena kita selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik semuanya, mungkin segitu saja presentasi dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.